dan peringatan Nuzulul Quran sekaligus pembagian 1934 sarung online dan santunan 87 yatim. Dan hari ini kita telah kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, izin membuka masker. Saya Aldi selaku host kali ini. Dan saya ingin memperkenalkan terlebih dulu. Di sebelah saya sekarang ada Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU Provinsi Banten. Boleh diperkenalkan, Ketua? Silakan, Ketua. Baik, terima kasih sahabat Aldi. Alhamdulillah pada sore ini kita dikasih kesempatan untuk hadir di acara refleksi Arwah Gerakan Pemuda Ansor ke 67 ya. 87. Selamat juga kepada Gerakan Pemuda Ansor yang hari ini sudah menjelang hampir 1 abad, 87 tahun. Itu usia yang tidak muda lagi. Iya. Mudah-mudahan Gerakan Pemuda Ansor semakin eksis. Amin. Ke depannya. Amin. Ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, jadi Muhammad Abud nama lengkapnya, Ketua IPNU Provinsi Banten ini baru saja dilantik ya? Baru saja dilantik pada tanggal 3 April kalau nggak salah 2021 ya? 3 April ya. Itu sangat luar biasa, sekali. Mungkin saya ucapkan selamat juga sebelumnya kepada Ketua Abud yang sering dipanggil Abud ya, Kang Abud lah ya, Kang Abud, atas pelantikannya ini. Sebelumnya Kang, saya pengen nanya, emang nggak takut ya jadi ketua organisasi di masa pandemi? Kira-kira ada nggak kekhawatiran tersendiri Kang? Kalau kekhawatiran ada mungkin ya, artinya dulu semenjak di Kabupaten Lebak tidak pernah mengalami persoalan pandemi hari ini. Setelah di wilayah kita merasakan pandemi yang mana hari ini kita harus berjuang kaderisasi yang mana banyak pimpinan-pimpinan cabang dengan pimpinan anak cabang melaksanakan kaderisasi di tingkatan bawah. Maka itu PR bagi kita dari pimpinan wilayah, bagaimana caranya untuk menghadapi persoalan pandemi hari ini. Salah satu gagasannya yang dikeluarkan oleh IPNU Banten, hal terkecil untuk bisa melawan masa-masa pandemi ini. Sedangkan kita tahu baru saja dilantik kan ya. Sekelas mengumpulkan orang aja kan susah sekarang. Jadi gimana itu caranya? Ya, hari ini di wilayah Banten mungkin belum ya mengumpulkan secara keseluruhan pimpinan cabang yang ada di Provinsi Banten. Cuma kita polanya pakai turba ya, turun ke bawah itu artinya turba. Ya, pimpinan cabang, pimpinan wilayah turun ke pimpinan cabang. Yang hari ini alhamdulillah sudah beberapa pimpinan cabang kita sudah melaksanakan kaderisasi. Yang mana hari ini kita juga terus berjen di dalam media juga, yang hari ini pimpinan wilayah punya juga media yang kita namakan yaitu Pelajar NU Banten. Media web. Pengelolanya itu IPNU sendiri, pimpinan wilayah sendiri. Itu teman-teman IPNU lah. Dan kebetulan kita juga nanti sehabis lebaran ini mengadakan kayak semacam pelatihan jurnalis begitulah. Oh, nanti ya. Ya, habis lebaran begini. Habis lebaran. Itu untuk pengolahan web tersebut salah satunya apa itu isinya? Kira-kira konten-kontennya? Kontennya banyak sih. Yang hari ini kan
di dalam web itu ada teman-teman yang artinya yang suka menulis, terus ada beberapa yang suka cerita atau puisi segala macam, itu kita masuk di sana. Jadi kembali lagi ini itu, saya pengen nanya, khawatir atau enggak sih? Sebetulnya khawatir persoalan pandemi ini. Sangat khawatir. Lagi-lagi apa ya? Terus di pandemi ini kita kalangan pelajar, ya itu khususnya ya kalangan pelajar yang mungkin dengan apa ya, banyak masuk sekolah lah. Itu kan kekhawatiran kita banyak terjadi ketika memang hari ini IPNU atau IPPNU masuk ke sekolah-sekolah. Bagaimana caranya biar pelajar ini biar menjaga persoalan pandemi hari ini gitu lah. Artinya kan kita juga butuh PR lah persoalan ini. Melawan tantangan zaman lah, tepatnya gitu kan ya. Jadi tuh hari ini itu YouTube Ansor Banten TV ya sebentar lagi akan terhimpun 1000 subscribernya tuh. Ya. Jadi tuh kita minta ini dong, sapa. Saya minta sapa kepada penonton setia kita yang ada di rumah atau dimanapun berada. Maksudnya coba sapa tuh. Semoga setelah adanya ketemu ini bisa meningkat lebih pesat lah. Harus. Coba silakan tuh, sapa tuh. Buat seluruh kader IPNU, IPPNU se-Provinsi Banten, khususnya kader IPNU, Ansor Banten TV. Banten TV. Mohon untuk di subscribe dan di like, komen, dan share ya. Karena ada banyak sarung yang menanti kalian tuh. Iya nggak? Di belakang kita lah masih banyak deh. Ini serius loh. Kalau nggak percaya nih, tuh. Wow, tuh masih diplastikin, ya tuh ya. Masih. Iya. Buat kader-kader IPNU atau IPPNU se-Provinsi Banten, segera di subscribe YouTube channel GP Ansor TV. Jadi sayang banget kan ya, banyak kader, banyak pengurus juga, karena kalau misalkan nggak bisa dikelola dengan baik. Yeah. Apalagi kan ketum tadi membahas terkait tantangan zaman. Yeah. Jadi tuh kembali lagi ke permasalahan tantangan zaman hari ini, di mana kita akan berkutat di wilayah pandemi COVID-19. Apa sih gagasan ketum? Dua bulan ke depan lah. Yeah. Gagasan ketum untuk melawan tantangan zaman hari ini. Persoalan COVID hari ini. Iya, persoalan COVID hari ini, gagasan ketumnya emang konkret lah itu. Di 2 bulan ke depan aja ya, waktu sedikit ya. Biar ke depan aja 2 bulan hari ini ya. Khususnya sih saya akan berbicara persoalan hari ini pelajar aja ya, karena memang kita juga di IPNU yang hari ini persoalan pendidikan aja ya. Banyak teman-teman pelajar khususnya di IPPNU yang hari ini mungkin banyak persoalan pendidikan atau sekolah pribadi ya, khususnya banyak yang kurang yang kurang berjalan ya artinya. Maka harapan kami untuk ke depan, bagaimana caranya IPNU di Provinsi Banten hari ini bisa kerjasama dengan beberapa sekolah, yang artinya bagaimana cara menghadapi persoalan pandemi hari ini. Ya itu sih nggak banyak dari kami. Kita sudah memulai dari beberapa sekolah yang khususnya di setiap kabupaten tertentu. Maka kita akan bekerja sama untuk ke depan persoalan hari ini pelajar terhadap pendidikan. Itu sih. Maksudnya gini loh, saya ingin mulai pembahasan pandemi itu. Iya. Ada nggak sih tuh, karena di tingkat pelajar gitu ya, kader-kader yang mengeluh gitu,
pandemi sekolah online gitu. Iya. Terus ada hambatan-hambatan apa aja tuh yang masuk ke ketum sendiri nih, keluhan-keluhannya gitu. Misalkan apa gitu yang masuk ke ketum sendiri. Hari ini sih banyak ya kalau masuk ke persoalan pelajar ya ada teman-teman lah teman-teman itu yang hari ini masih pelajar Rekan-rekan. ya rekan-rekan itu yang masih sekolah ya di tingkatan komisariat banyak ya ketika memang hari ini belajar online ya mungkin ada beberapa yang bilang enak ada beberapa yang bilang nggak enak juga pengen ketemu dengan teman-teman itu karena maka dengan itu kita mengadakan ada beberapa kaderisasi ya di tingkatan sekolah itu PK ya biar teman-teman di komisariat ini merasakan tidak jenuh lah di dalam pendidikan itu. Hanya beberapa teman-teman atau rekan-rekan ibu di Banten ini melaksanakan itulah salah satunya kaderisasi biar apa namanya yang ada beberapa keluhan-keluhan yang artinya yang Bisa ditampung gitu. bisa ditampung lah teman-teman pengurus yang ada di bawah itu. Ya. Jadi itu pasti dong ya. Ya. Saya pasti Ibnu Banten juga sudah mengkaji lah terkait apa kegiatan belajar mengajar online. Pasti sudah mengkaji. Nah, saya pengen bertanya, menurut kajian atau menurut analisis proyek di Banten, seberapa efektif atau efektivitas pendidikan berbasis online di sektor Banten lah? Berapa persen lah kira-kira tuh? Yang Kalau di kalangan pelajar ya, kalau di kalangan pelajar mungkin nggak nyampe 60% juga. Nggak nyampe ya? Iya. Masih banyak. Masih banyak. Masih Makanya banyak kekurangan. kita juga butuh ya, kita butuh dorongan-dorongan. Bahkan pimpinan pusat juga pernah mengadakan analisis persoalan itu ya. Kurang minatnya, iya. Makanya pimpinan pusat juga pernah melaksanakan bukan safari pelajar ya, apa ya namanya itu? Teras pelajar ya. Teras pelajar. Pimpinan pusat itu sampai mengadakan teras pelajar. Ya, karena melihat analisis kurangnya respon terhadap pendidikan online ya. Harapannya untuk ke depan itu? Ya harapan kami sih, apalagi karena pimpinan pusat sudah punya program di teras pelajar itu, mudah-mudahan bisa ke Banten untuk melaksanakan teras pelajar itu, biar teman-teman juga merasakan, artinya di saat pandemi ini merasakan melaksanakan teras pelajar ini bagaimana ke bawah itu aja. Kalau misalkan dibahas sektoral formalnya gitu kan, Iya. wilayah pemerintahannya lah gitu kan, yang diharapkan oleh ketua PW itu bagaimana untuk pendidikan formal gitu, misalkan jenjang SD, SMP, SMA kan itu sangat membingungkan hari ini bisa dikatakan kan, iya kan? Iya benar. Kesulitan akses internet dan lain-lain. Bagaimana itu menurut ketua itu harapannya ke depannya untuk pemerintah gitu? Ya harapan saya sih kalau bisa, apalagi hari ini Banten banyak sekolah-sekolah di pelosok ya, artinya susah untuk mencari sinyal segala macam. Yang mudah-mudahan harapan kami dari pimpinan wilayah ini terkait pendidikan ini, mudah-mudahan di tahun ini sudah dibuka. Amin. Ya, biar beberapa sekolah yang ada di daerah masing-masing, apalagi di perkampungan, biar langsung bertatap muka. Itu karena mereka bingung juga kalau di kampung-kampung itu kan, apalagi dengan kekurangan sinyal segala macam, gimana mau belajar gitu. Pada akhirnya banyak yang nggak belajar persoalan di di pandemi hari ini. Itu yang kekhawatiran kita. Harapan kita sih dari Ibu Banten ataupun seluruh pelajar ya di Provinsi Banten, mudah-mudahan tahun ini segera dibuka sekolah ini biar tatap muka kembali lah. Bocoran dong tuh. Apa Sedikit ini? ya, aku mau minta bocoran. Gagasan panjang apa sih yang panjang ya, jangka panjang itu kan, gagasan apa sih yang dibawa oleh Proyeknu Banten menyoal digitalisasi gitu. Misalkan Proyeknu Banten akan membuat apa gitu yang akan berkelanjutan gitu. Pasti dong. Pasti dong kan. Karena ketum sendiri kan ingin menantang melawan zaman namanya. Bagaimana tuh?
Itu kan sebetulnya sudah Apa? program kita ya. Apa gitu? Ada beberapa, makanya kita bentuk. Jadi kalian nih, Tom, nih, Iya. dengerin nih. Ini bakal seru banget, ada bocoran nih Untuk untuk beberapa teman-teman ya, Iya lah. teman-teman di cabang, di PAC, di PKPT atau di semua jenjang tingkatan IPNU Iya. di Provinsi Banten. Kenapa kita bentuk, kita buat media Pelajar NU Banten? Oh, namanya itu. Ya, Pelajar NU Banten. Nih, akan membuat media. Udah kita buat. Oh, udah Udah kita membuat buat. Pelajar NU Banten. NU Banten. Ya. Itu punya IPNU, PW IPNU Banten. Ya, itu Wih, PPN aplaus dong. itu. Keren banget itu. Terus gimana itu jangka panjangnya tuh? Itu kan yang saya bilang tadi, langkah awal kita mau mengadakan pelatihan jurnalis, salah satunya itu. Iya. Dan itu kenapa kita bikin Pelajar NU Banten itu salah satunya untuk memudahkan teman-teman yang hari ini yang punya bakat, apalagi di pimpinan cabang, komisariat ke bawah lah, sampai PAC itu, sampai anak PAC, beberapa yang punya bakat terpendam kan ya, terlepas itu bakat yang menulis atau di apa, banyak yang terpendam. Maka kita pimpinan wilayah itu Banten menyediakan biar teman-teman atau biar rekan-rekan bakatnya itu berkembang. Makanya kita tampung di seluruh seluruh teman-teman atau rekan-rekan di Banten itu di Pelajar NU Banten. Itu salah satunya sih. Subhanallah Ya, sekali. ini doakan saja dari minta doanya dari sahabat-sahabat Ansor Ya, biar realisasi persoalan Pelajar NU Banten hari ini. ya. Sebetulnya itu punya dua sih, bukan punya itu saja, punya IPNU PPNU Pelajar NU Banten itu. Oh, jadi Disatuin kita. Iya, disatukan Ya. ya. Disatukan. Oke. Jadi rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, ingat bahwasannya ada bocoran yang lumayan dahsyat lah yang dibawa oleh ketua PWNU ini. Jadi rekan-rekan yang punya tulisannya tuh, mas, Ya. tulis aja tuh di Tulisan, ya, tulisan yang gemar membaca, yang gemar menulis, gitu Ya. kan, pengen di-upload tulisannya itu ada di webnya apa tuh namanya? Pelajar NU Banten. Pelajar NU Ya, Banten. teman-teman atau rekan-rekan silahkan cek di Pelajar NU Banten. Pelajar NU Banten di Google ya, ingat di Google. Oke, jadi saya pengen bacain komentar dulu nih tuh, Siap. nih. Mana aja? Jadi udah banyak banget yang yang hadir nih. Tung Abud kece dari Agus Sunarto. Siapa Agus Siap. Sunarto tuh? Agus Sunarto, Agus Sunarto. Sekretaris PC IPNU Kabupaten Serang. Oh, Ya. Sekretaris PC IPNU. Iya. Ada Siti Homsah, PC IPNU Kabupaten Oh, Serang iya. hadir. Oh ya. PC. Assalamualaikum. Ya. Ini ada Ahmad Fauzi, kader Kabupaten Pandeglang hadir Pandeglang. Hadir. Oh, ini ada lagi nih. Oh, nih untuk kawan-kawan yang ingin sarung pastinya ada persyaratannya. Pertama, kawan-kawan subscribe channel Ansor Banten TV. Yang kedua, kawan-kawan bisa langsung komen. Komennya contohnya kayak gini nih, udah bener nih. Ini bakal dapat sarung nih tuh. Ya. Pertama, komennya pakai nama lengkap. Oke. Nih contohnya, Mubi Syahrul Alim Ya. _ PC Ibnu Cilegon _ alamat Kampung Karangtengah, Desa Banyuwangi, Kecamatan Ulo. Oke, dan nomor handphone, bla bla bla. Selamat Mubi Syahrul Alim. Ya. Kamu dapat sarung dari ketum. Wey. Itu sekretaris PC IPNU. Nanti langsung kirim ketum ya. Siap, Langsung siap. kirim. Jangan lupa pokoknya seluruh kota dan kabupaten IPNU follow Instagram GP Ansor Banten dan juga subscribe Ansor Banten TV. Kita kembali lagi tuh. Ya. Kita kembali lagi ke pembahasan sedikit sambil nunggu maghrib kita ngabuburit lah ya. Ya. Ngabuburit. Sebelumnya kita kan belum tahu nih track record ketum nih. Ketum ini Ya. asal mana, dari mana, usia berapa, dan apakah sudah punya pendamping hidup?
Ya kan perlu tuh, gitu kan? Nah, Ya, coba simpel tapi aduh. dipersilakan lah. Memperkenalkan diri Ya. kepada rekan dan rekan kita. Terima kasih. Nama lengkap saya Muhammad Abudin. Saya berasal dari Kabupaten Lebak, yaitu Kecamatan Sajira. Dulu memang saya pertama masuk IPNU itu sekitaran 2007, yang mana itu masih kelas 1 SMP. Oh, kalau itu saya. Iya, dulu di SMP 3, di SMP Negeri 3 itu di dalam itu IPNU sudah bisa masuk. SMP Negeri 3 atas di Iya. Saya pertama kenal IPNU itu di situ. Dan pada akhirnya sampai SMA kita ke Fatrobani ya, di Pondok Pesantren Modern, Ya. dan beliau guru saya itu ketua PCN Kabupaten Lebak dulu periode. Nah, setelah masuk ke situ itu saya terus berIPNU karena senior pun masih di IPNU. Setelah lulus dari Fatroban itu saya melanjutkan ke Latan Samasiro. Itu memang saya sempat vakum di IPNU karena dari 2013 sampai 2014 itu saya vakum. Kembali lagi saya di IPNU 2014. Jadi ketemu sempat vakum. Vakum dulu di IPNU 1 tahun. Enggak, bukan vakum itu ya, maksudnya istirahat, ada yang ngerti Ya. dulu gitu kali ya. Karena lebih fokus mondok dulu. Oh, lagi mondok Ya. saat itu. Dan sekarang jenjang pendidikan katanya sedang S3 atau S2? Saya lagi S2 sih. Lagi magister. Iya, lagi S2. Doain lah, mudah-mudahan tahun ini selesai. Amin. Jadi Artinya saya termotivasi oleh yang sekarang ya, Sekretaris Umum Pusat Dr. Mufaril Hajin. Beliau kan Iya. 26 tahun sudah gelar doktor. ya. Dan saya juga setelah saya tracking persoalan pendiri IPNU yang hari ini Batolan Mansur, beliau itu sekitar umur, kalau nggak salah ya, umur 26 atau 27 itu beliau tuh sudah gelar profesor. Iya. Makanya buat teman-teman atau buat rekan-rekan IPNU atau IPPNU, persoalan pendidikan bagi kita penting. Apalagi kita kalangan pelajar, mampu tidak mampu persoalan ekonomi, kalau kita niat, bagi saya insya Allah ada jalannya. Karena saya pun pernah merasakan ketika mau melanjutkan S1 itu nggak punya biaya. Pernah merasakan gitu. Iya. Makanya ke teman-teman itu sampai hari ini, ayolah, persoalan biaya kalau kita bareng-bareng, insya Allah ada jalannya. Yang penting kita ada niatnya. Itu. Jadi harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Bagaimanapun keberkahan itu pasti akan ada. Akan ada. Yang penting kita semangat gitu. Harus semangat. Jadi tuh kan itu di wilayah apa ya, pribadi lah ya. Tapi di wilayah organisasi nih saya pengen nanya. Pahit manis berIPNU itu ada nggak sih? Iya. Gitu loh. Pernah nggak sih merasakan pahit manis berIPNU gimana gitu? Kayak pernah capek atau gimana gitu? Sampai ada di posisi saat ini loh, gitu kan? Banyak ya. Kalau dibilang capek mungkin ada. Kalau dibilang capek perjalanan hari dari 2007 ya, sampai hari ini 2021, lama juga di IPNU kan. Banyak rintangan yang harus kita lewati, zaman dari pimpinan komisariat, pimpinan cabang, pimpinan wilayah, sampai jenjang pimpinan pusat dulu itu ya. Itu banyak ya rintangan-rintangan, apalagi dulu zaman pimpinan cabang itu ya, sama teman-teman pengurus di cabang itu pernah kita melakukan kaderisasi ya, artinya dari sampai teman-teman di cabang itu, pengurus di cabang merelakan harta mereka ya, artinya sampai di gade alat-alat mereka ya, jadi jaminan gitu. jaminan lah, sampai motor teman-teman itu ya. Iya. Itu sampai di pimpinan cabang itu dulu pernah. Itu untuk kegiatan. Untuk kegiatan sekretaris Makassar dan Lakmun dulu itu. Oh, sampai jadi sampai. Makanya ke teman-teman kata Tapi saya, pada ikhlas itu. alhamdulillah kata saya,
kalau memang hari ini kita ikhlas, insya Allah ada gantinya kok. Kebayar lagi apa? Kebayar lagi. Oh, alhamdulillah kalau kebayar lagi lumayan. Makanya hari ini kan teman-teman banyak ya yang berkorban lah, ini sedikit lah. Itu mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan ikhlas dalam melaksanakan amanat organisasi ini. Jika kita ikhlas, maka saya yakin barokah dari muassis pendiri Hipnu atau Nahdlatul Ulama itu akan ada. Jika kita ikhlas, tadi apa sih? Jika kita Jika kita ikhlas, ikhlas pasti barokah dari para muassis pendiri Hipnu atau Nahdlatul Ulama pasti itu ada. pasti itu ada. Keberkahan itu akan selalu ada. Camkan itu rekan-rekan. Jadi begitu. Ketua PW ini masih semangat sekali. Pendidikannya masih terus jalan. Jadi kita harus lebih semangat lah, yang masih Ya. di bawah-bawah itu kita harus lebih semangat. Ya. Jadi kira-kira tuh nih, apa namanya, ketum ini selain di wilayah basis teknologi lainnya gitu, ada nggak sih tuh hal kerja apa namanya kegiatan yang akan wajib lagi gitu, yang wajib akan dilaksanakan oleh PW itu di wilayah teknologi ya? Ya. Bocoran aja nggak dikit ya, Iya. dikit aja biar nama semangat nih rekan-rekan Iya. juga, wah berinya kan. Kalau ini ya, kita lebih fokus kepada ke depan itu persoalan kaderisasi formal dan formal di Banten. Iya. Karena hari ini Banten banyak ketinggalan persoalan kaderisasi. Maka di Agustus nanti nih, kalau memang pandemi hari ini beres, kita mau mengadakan 1000 apel pelajar. Oh, 1000 apa? 1000 apel pelajar. Pandemi beres 1000 April pelajar. Kalau memang pandemi hari ini beres ya, artinya tahun ini beres, Amin. kita rencana mau mengadakan apel 1000 pelajar yang bertempatan di Kota Serang. Mudah-mudahan pandemi selesai dan teman-teman hari ini khususnya dengan rekan Hipnu di PPNU di Banten meminta ya, artinya buat persiapan apel pelajar ini kaderisasinya segera ditingkatkan kembali. Biar kenapa? Biar teman-teman pusat ataupun teman wilayah ini ketika kita kaderisasinya berjalan lancar atau bagus, pasti dia untuk melaksanakan kaderisasi apel pelajar ini sangat gampang bagi saya. Kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu ya, bisa mengumpulkan kader lebih banyak lagi. Karena sudah kangen suasana-suasana begitu itu. Iya, apalagi di pelajar lah, khususnya di Hipnu. Jadi itu salah satunya yang diamanatkan oleh itu, tingkatkan lagi kaderisasi karena akan ada apel pelajar 1000 apel pelajar. Ya. Jadi begitu tuh, Ya. kerasa kita udah mau buka puasa Ya. tuh. Lumayan ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kita mau bakal bacain komentar lagi nih tuh dari Rizan Zulfikri, request BHS rekan katanya. Siap. Nanti BHS akan dikirim ke alamat masing-masing. Kalau misalkan kalian mencantumkan nama, terus asal cabang kan atau alamat gitu dan nomor handphone. Ada salam juga nih tuh dari Muhammad Nafis Akhwan, belajar berjuang bertakwa. Siap kan? Ya. Mungkin tuh kita akhiri dulu sesi diskusi kita karena Satu lagi ya. Oh, iya. Jadi kita doang. Saya pengen ini doang ke teman-teman di rekan-rekan Hipnu. Iya. Saya ingin mengajak jangan pernah lelah mencintai NKRI, jangan pernah lelah mencintai Nahdlatul Ulama, jangan pernah lelah mencintai Hipnu di PPNU. Udah. Itu suatu closing statement yang sangat subhanallah menggetarkan. Jadi rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat, terima kasih sudah stay untuk live streaming. Jangan lupa sekarang kita bersama-sama bantu subscribe di channel Ansor Banten TV dan juga
Follow Instagram GP Ansor Banten sebanyak-banyaknya. Follow Instagram @GP Ansor Banten. Terima kasih Ketum. Ketum ada 20 sarung yang akan Ketum bawa katanya untuk kader Ibnu yang komentar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ayo kru. Terima kasih juga untuk kru-kru yang bertugas di belakang layar. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga sehabis lebaran pandemi berakhir. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Aldi undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ومن يأتيك يوما طامحا يلقى هماما